Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 16 September 2022. Mari kita beri senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kebangkitannya membawa pengharapan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 20 dan Injil Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3. Sungguhkah Yesus bangkit? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pertanyaan ini saudara sering didengungkan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Mereka ragu saudara, bahkan tak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Akan kematian Yesus di salib saja mereka tak percaya. Yang mereka ketahui dan pahami bahwa yang mati di kayu salib bukanlah Yesus, namun orang yang menyerupainya. Benarkah ini saudara? Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita ingat saudara-saudara saat kematian Yesus, setelah kebangkitannya, terjadilah persekongkolan antara para tua-tua ahli mahkamah dan para penjaga kubur Yesus. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Matius 28 ayat 13. Di sini saudara terlihat bagaimana mau mengaburkan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dinyatakan kepada para penjaga itu bahwa murid-muridnya lah yang telah mencuri jenazah Yesus di malam-malam hari. Dusta ini terus berkembang hingga saat ini saudara. Inilah alasan mengapa saudara-saudara kita di luar sana memahami kalau Yesus tidak bangkit. Bagaimana dengan kita sendiri sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus? Adakah juga kita meragukan saudara? Atau tidak percaya akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Paulus dalam bacaan pertama hari ini sampaikan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 12 dan 13. Saudaraku, Paulus ingin menegaskan akan keraguan kita, juga saudara-saudara kita di luar sana yang ragu atau tak percaya akan kebangkitan saudara. Lebih lanjut Paulus menegaskan akan kesaksiannya ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 14. Nah saudaraku, masih ragukah kita akan kebangkitannya ini saudara? Dan inilah kesaksian yang benar dari Rasul Paulus yang memberikan pengharapan bagi kehidupan kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Tapi saudaraku yang terkasih, seringkali dalam kehidupan ini saudara, kita tidak menunjukkan bahwa kita memiliki pengharapan saudara. Sebaliknya kita hidup tanpa pengharapan. Oleh karena itu umat Kristen harus yakin bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus kita telah memperoleh pengharapan yang hidup. Dengan demikian barulah kita akan sungguh-sungguh menyatakan hidup yang berpengharapan. Yesus sungguh bangkit saudara. Dia telah memberikan pengharapan baru bagi kita semua, kepada saya dan saudara. Dalam beberapa bagian firman Tuhan, Yesus sendiri telah menubuatkan tentang kebangkitannya. Lebih-lebih di dalam Yohanes 11 ayat 25. Dia juga mengatakan kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup.
Ini berarti kebangkitan Yesus juga memberikan pengharapan pada hidup yang akan datang, saudara. Injil hari ini Yesus yang percayakan akan dia. Inilah janjinya. Janji Yesus yang percaya akan dia, saudara. Percaya akan kebangkitannya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudaraku yang terkasih, perenungan pagi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua untuk selalu percaya dan mengimani akan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah wafat dan bangkit. Kebangkitannya memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Inilah janji Yesus, saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam berpengharapan ini pula kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus dengan mewartakan keselamatan kepada setiap orang. Kita telah mengalami akan kasih-Nya, saudara. Baik kasih berkat, kasih kesembuhan, juga mau membaginya kepada yang merindukannya. Dengan melayani mereka, saudara, seperti di dalam Injil hari ini. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Lukas 8 ayat 2 dan 3. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita selalu bersyukur karena berpengharapan kepada Dia. Kita bersyukur karena pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersaksi dan akan Dia yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita dan bersaksi akan kebangkitannya kepada setiap orang, supaya mereka pun juga percaya, mengimani dan mengakui Yesus adalah Tuhan yang telah wafat dan bangkit pada hari ketiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hiduplah di dalam Dia Tuhan kita Yesus Kristus, yang bersatu bersama Roh kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.